Halo teman-teman, salam semangat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Daud Gilbert Sitanggang, kelas Administrasi Bisnis 3B, Politeknik Negeri Medan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu komunikasi, teman-teman. Baik, saya akan jelaskan. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima. Pengirim bisa disebut dengan komunikator, penerima komunikan, teman-teman. Jadi mereka melalui media, teman-teman. Jadi sederhananya bahwa komunikasi ini merupakan proses penyampaian informasi seperti itu teman-teman melalui media. Perlu diingat bahwa pengirim itu ataupun komunikator pasti menggunakan media teman-teman. Seperti itu. Yang kedua adalah bagaimana sih terjadinya proses komunikasi atau bagaimana terjadi komunikasi. Komunikasi terjadi ketika pengirim pesan mengirimkan pesan kepada penerima melalui media. Jadi ada prosesnya teman-teman. Prosesnya saya akan jelaskan. Yang pertama adalah proses sender itu adalah proses berpikir teman-teman. Seperti kita mengirimkan pesan, pasti kita akan memikirkan sesuatu teman-teman ya. Jadi itulah proses berpikir. Pemikiran kita itu bisa berbentuk ya sebuah ide-ide ataupun gagasan-gagasan. Itu dilanjuti dengan proses encoding. Apa sih proses encoding itu? Proses encoding merupakan proses di mana ide-ide gagasan tersebut dijadikan sebuah pesan. Jadi dikonversi dia menjadi sebuah pesan. Setelah itu dijadikan sebuah pesan, akan dilanjutkan oleh media akan dilanjutkan ke receiver, teman-teman. Jadi di receiver itu pun ada proses. Prosesnya namanya adalah proses decoding. Apa sih decoding itu ya kan? Decoding adalah proses di mana pesan tersebut ditafsirkan ataupun receiver menafsirkan apa sih gambaran. Saya contohkannya supaya lebih sederhana, gambaran di dalamnya, apa sih isi dari dalamnya seperti itu teman-teman. Apa sih maknanya, apa sih yang dituju, tujuan apa yang harus dituju gitu ya teman-teman. Kepentingan apa yang harus diterimanya gitu seperti itu teman-teman. Jadi setelah itu maka receiver akan melakukan respon tanggapan teman-teman. Jadi ketika kita melakukan pesan kepada seseorang, pasti pesan tersebut akan melakukan respon ya kan, atau umpan balik teman-teman, tanggapan kepada isi dari pesan tersebut teman-teman. Ngomong-ngomong tentang pembicara juga mempunyai kriteria teman-teman. Yang pertama kriteria yaitu adalah komunikasi skill, yaitu kecakapan seseorang dalam berbicara. Yang kedua yaitu adalah attitude, sikap. Yang ketiga adalah tingkat pengetahuan seseorang. Keempat, sistem sosial. Dan kelima adalah budaya. Ya, jadi saya contohkan ketika seseorang seminar ataupun pembicara akan sedang melakukan seminar, maka dia akan harus menguasai panggung. Ketika audiensnya sedang tidak fokus, sedang tidak mulai bosan, maka disitulah pentingnya digunakan komunikasi skill agar mencairkan suasana kembali refresh dan kembali mereka konsentrasi akan seminar tersebut. Bisa seperti membuat candaan, tawaan, refreshing atau semacamnya yang membuat audiens kembali mengerti, kembali fokus kembali pada seminar tersebut teman-teman, seperti itu. Dan di dalam komunikasi teman-teman ada terbagi dua teman-teman. Yang pertama adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini adalah komunikasi berupa tulisan ataupun kata-kata. Saya contohkan seperti saya sedang berbicara dengan teman-teman. Itu merupakan suatu komunikasi verbal teman-teman. Dan sebaliknya dengan komunikasi non-verbal ataupun bisa juga disebut non-verbal ya teman-teman. Artinya tidak pakai kata-kata ya teman-teman. Tidak memakai kata-kata ataupun tulisan tidak memakai kata-kata. Tulisan ataupun surat ataupun segala macam yang berkaitan dengan kata-kata teman-teman, tetapi melainkan menggunakan simbol-simbol, gerak-gerik tubuh, ekspresi wajah dan sebagainya teman-teman. Dan sebagainya. Saya contohkan ketika kita menunjuk tangan pada seminar, berarti kita ingin memberikan tanggapan. Penunjukan tangan inilah yang disebut dengan non-verbal teman-teman. Dan selanjutnya saya akan memberikan contoh teman-teman tentang perbedaan budaya non-verbal khususnya di kegiatan aktivitas bisnis. Apa ada kegiatan aktivitas bisnis non-verbal? Pasti ada teman-teman. Ketika kita berjabat tangan dengan seorang, pasti itu kan kegiatan aktivitas bisnis untuk berjabat tangan dengan para
petinggi misalnya, kita pasti berjabat tangan. Itu artinya kita menghormati pemimpinan tersebut, teman-teman. Jadi itulah nonverbal dalam kegiatan bisnis. Tetapi sebaliknya di Jepang itu mereka tidak akan bersalaman, tetapi melainkan menundukkan kepala seperti ini, teman-teman. Kalau kita bersalaman mungkin lebih kurang sopan, teman-teman. Dan juga dengan Thailand, teman-teman. Thailand kalau bersalaman mereka tidak akan bersalaman dengan tangan, tapi melainkan dengan seperti ini, teman-teman. Kalau kita melakukan bersalaman seperti biasa di Indonesia, maka kita tidak dianggap tidak sopan, teman-teman. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri, sekian dari saya. Terima kasih and see you next time.